Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan kritis usai tertembak di bagian leher saat melaut. Diduga kapal pelaku adalah milik TNI Angkatan Laut. Warga 7 desa di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu keluhkan kondisi sungai yang tercemar. Banyak cerita mewarnai hari pertama masuk sekolah, mulai dari siswa yang menangis sampai harus menunggu anaknya di depan kelas. Tim SAR memerlukan waktu 3 hari untuk menemukan jasad pria yang tenggelam di perairan Sungai Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Korban ditemukan 15 km dari lokasi awal tenggelam. Dengan perahu karet, tim SAR berkeliling Sungai Komering Ulu untuk mencari Syahrial, 50 tahun yang tenggelam Jumat pekan lalu. 20 personil dilibatkan dan setelah 3 hari pencarian, akhirnya bisa menemukan korban 15 km dari titik awal tenggelam dalam kondisi sudah meninggal dunia. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tekana, Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ini dapat kami jelaskan untuk proses penemuan korban atas nama Bapak Syahrial dari Desa Tekana, Kecamatan Buai Pemaca. Untuk korban diketemukan pada pukul 12.45 oleh warga yang beraktivitas di pinggir sungai dalam kondisi mengapung. Kemudian korban langsung dibawa ke rumah duka. Untuk proses pelabuhan operasi ini, unsur yang terlibat yaitu terdiri dari Kepolisian Kabupaten Lombok Timur, aparat Desa Tekana, kemudian BPBD Lombok Selatan, Tagana Lombok Selatan, TNI Polri, dan masyarakat Desa Tekana, Kecamatan Buai Pemaca dan sekitarnya. Demikian. Korban tenggelam saat ia mandi seorang diri di tepi aliran Sungai Komering usai pulang bekerja di sawah pada Rabu lalu. Namun tiba-tiba korban berenang menuju pulau yang ada di tengah sungai. Naas belum sampai tempat yang dituju, datang arus sungai yang deras hingga menyeret tubuh korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Palembang diduga terjadi kecurangan. Seorang peserta yang telah gugur namun masuk dalam daftar Paskibraka yang lulus. Protes seleksi calon Paskibra disampaikan dalam konferensi pers oleh orang tua peserta yang tidak lulus. Kecurangan terjadi karena seorang siswi yang telah gugur dalam seleksi parade tahap kelima, namun di akhir pengumuman siswi tersebut masuk dalam daftar cadangan yang lulus. Sementara siswi yang mengikuti proses seleksi hingga akhir dinyatakan tidak lulus. Tetapi panitia mengaku jika proses seleksi dilakukan secara adil dan transparan. Siswi yang protes dan siswi yang dianggap melakukan kecurangan berasal dari sekolah yang sama. Usulan nama untuk menjadi cadangan dilakukan oleh pihak sekolah. Anak kami menemukan kejanggalan dalam seleksi tersebut karena dia menemukan satu nama Capaska yang mengikuti seleksi itu dinyatakan lulus, namun sebelumnya anak rekan anak saya ini sudah dinyatakan gugur di tes kelima yaitu tes parade. Nah, dengan demikian anak saya secara inisiatif sendiri mencoba menghubungi panitia melalui WhatsApp dan tidak dapat tanggapan, hanya dibalas dengan waalaikumsalam. Terus sebagai orang tua kami ingin menyampaikan dan ingin mengkonfirmasi langsung ke pihak Kasbangpol. Pada hari Sabtu kami mendatangi Kasbangpol dan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Kami butuh konfirmasi jelas. Namun pihak Kasbangpol menyarankan kami untuk meminta dukungan ke sekolah atau mengarahkan kalau keputusan itu ditetapkan oleh sekolah.
Padahal secara logikanya penyelenggara pemilihan calon paskibraka Kota Palembang itu diadakan oleh Kaspampor. Ketika di akhir malah anak saya yang tidak dinyatakan lulus. Gitu. Jadi mental anak saya yang 2 hari mengurung diri di rumah. Hasil dari keadilan kami, bahwa sekolah-sekolah swasta yang belum terwakili, tapi belum ada yang lulus, yaitu permohonan kami akan memberikan pemanggilan apabila ada yang mengundurkan diri atau yang seperti kami ulas tadi sakit. Jadi sekolah-sekolah yang memang belum terwakili seperti SMA-SMA lain yang sekolah baik sekolah swasta yang lain, baik SMK yang belum mewakili itu dapat kami tampung untuk menjadi cadangan walaupun dia tesnya itu tidak lulus. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia berencana mempercepat program perumahan rakyat berbasis kawasan. Program ini merupakan bagian upaya dari target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun dari pemerintah. Rumah Sehat untuk Indonesia. Itulah yang menjadi pembahasan saat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah berkunjung ke salah satu universitas swasta di Palembang pada Jumat lalu. Ia juga menegaskan pemerintah akan mempercepat program perumahan rakyat berbasis kawasan di tahun 2025. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, penyedia rumah layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Program perumahan berbasis kawasan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini merupakan bagian upaya dari target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah didorong lebih aktif mengajukan data warga yang membutuhkan bantuan rumah tersebut. Kalau usulan detailnya tentu harus diverifikasinya kepada Pemda. Karena itulah kami meminta Pemda agak aktif untuk mengajukan rumah dan data backlog terutama yang mereka punya, sehingga nanti pengambilan kebijakan kita berbasis kepada verifikasi data yang disampaikan oleh Pemda. Ada ya, by name by address-nya ada, yang menyiapkan adalah BPS dari DataSend, itu yang kita pakai. Selain membangun 3 juta rumah setiap tahun, Kementerian PKP saat ini tengah menjalankan program renovasi rumah tidak layak huni dengan anggaran 43,6 triliun rupiah. Edi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah sekolah di Kota Palembang telah memulai kegiatan belajar mengajar pada Senin pagi. Banyak cerita mewarnai hari pertama masuk sekolah, khususnya bagi orang tua siswa kelas 1 sekolah dasar. Mulai dari ada yang menangis sampai harus menunggu anaknya di depan kelas. Takut ditinggal pergi sang ibu saat masuk sekolah pertama kali. Jadi pemandangan di kelas 1 SD Negeri 79 Palembang pada Senin pagi. Juga ada pemandangan banyaknya orang tua yang menunggu anak-anaknya di luar kelas hingga jam pulang sekolah. Sebanyak 166 siswa baru diterima di SD Negeri 79 Palembang tahun ajaran baru ini. Di hari pertama ini, siswa baru belum diwajibkan belajar. Mereka masih mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 3 hari. Dispensasi diberikan pada pihak sekolah selama 1 minggu kepada orang tua untuk menunggu anak mereka di depan ruang kelas. Setengah 7 pagi ya? Ya. Kita cari duluan. Itulah ada uang belum tadi? Baru berdua ya? Memang kita sengaja pagi datang? Ya. Kenapa yuk? Pengen tahu kelasnya di mana. Nah terus? Takut telat saya dah. Duduknya itu? Ya. Pengen duduknya di mana? Depan di mana? Depan dia pengen. Pengen depan ya? Di nulisnya. Maka kita datang pagi ya Bu? Persilakan menunggu anaknya selama 1 minggu. Jadi mereka didampingin oleh bapak ibunya selama mereka 1 minggu ini. Itu untuk kami mengatasi
bagaimana supaya anak itu ya dalam belajarnya. Begitu juga dengan mereka duduknya. Jadi mereka di situ sudah diatur oleh Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 79. Untuk menghindari rebutan tempat duduk siswa seperti tahun-tahun sebelumnya, wali kelas telah mengatur tempat duduk para siswanya. Di tahun ini, jumlah siswa yang masuk ke SD Negeri 79 Palembang mengalami penurunan sebesar 30% dari kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan setempat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.